Selamat datang di channel Go7 TV. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan menceritakan kembali sebuah film fantasi China yang berjudul Jade Dynasty. Film ini diproduksi oleh New Classic Media, dirilis pada tanggal 13 September 2019 dan disutradarai oleh Ching Xiutung, serta diperankan oleh sederet bintang film Mandarin ternama yang diantaranya adalah Xiao Zhan sebagai Zhang Xiaofan, Tang Yixin sebagai Ling Er, Meng Meiji sebagai Biao, Li Jin sebagai Lu Xuexi, Li Shen sebagai Lin Jingyu, Jiu Xinzi sebagai Tian Buyi, dan Binyu Zhang sebagai Raja Iblis. Sebelum kita masuk lebih dalam lagi ke alur ceritanya, jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan bunyikan loncengnya. Selamat menyaksikan. Cerita bermula di puncak Dazu memperlihatkan seorang pemuda yang bernama Zhang Xiaofan tengah memasak ditemani anjingnya yang bernama Kuning. Tak berselang lama, datanglah keenam saudara seperguruannya yang membuat kekacauan dengan saling memperebutkan makanan, hingga semua makanan jatuh berserakan tepat di atas kepala Xiaofan. Tak ketinggalan dengan Suru dan Ling Er yang turut meramaikan suasana. Di saat semuanya tengah asyik bermain, mereka dikejutkan akan kedatangan Tian Buyi yang merupakan ketua sekte Qingyun. Oh. 幸亏我早有准备。 Beberapa saat kemudian, Ling Er memutuskan untuk melatih tenaga dalam Xiaofan. Di sela-sela latihan, manik milik Xiaofan menyala. Kemudian, Xiaofan mendengar seseorang yang berbisik bahwa manik yang dia kenakan sangatlah berbahaya dan bisa mengganggu pikiran. Benar saja, dalam hitungan detik, Xiaofan hilang keseimbangan, kemudian jatuh. Xiaofan mengungkapkan bahwa hari ini merupakan 10 tahun kematian orang tuanya. Karena merasa iba, Ling Er memutuskan untuk mengajak Xiaofan mengunjungi kampung halamannya. Setibanya di sana, Xiaofan kembali teringat luka lamanya, di mana 10 tahun yang lalu ketika Xiaofan dan Lim Jingyu pulang seusai mencari kayu bakar, mereka melihat desanya terbungkus petir dan kilat dengan dua sosok yang tengah bertarung sengit, hingga membuat mereka terpental jauh sampai tak sadarkan diri. Malam harinya, Xiaofan mulai sadar dan kembali menyaksikan pria bertopeng mengeluarkan pedang untuk mengendalikan petir, disusul dengan sang biksu yang mengeluarkan kungfu Tianyin. Keesokan harinya, kedua orang tua mereka sudah didapati tewas. Tak berselang lama, mereka dikejutkan oleh kedatangan Tian Buyi beserta dengan Ling Er kecil yang kemudian membawa mereka berdua ke puncak Dazu untuk berlatih kungfu. Kembali ke masa sekarang memperlihatkan sejumlah ketua dari 7 sekte tengah membahas turnamen kungfu perguruan Qingyun yang digelar setiap 60 tahun sekali.
Pada suatu malam, keenam sekte termasuk Xiaofang tengah mengintip beberapa murid Xiaozu yang tengah berlatih kungfu dengan Lu Xuexi sebagai pemimpinnya. Karena banyaknya jumlah pria yang mengintip, Xiaofan pun terdorong hingga jatuh tepat di hadapan mereka. Lu Xuexi yang melihat itu segera menghukum Xiaofan dengan menjadikannya alat pengukur kedalaman jurang puncak Xiaozu. Keesokan harinya, Xiaofan tengah berada di bibir danau untuk memberi makan Lingzun yang merupakan peliharaan dewa. Tak berselang lama, Xiaofan mengajukan pertanyaan, apakah dia harus mengungkapkan perasaannya kepada Ling Er. Di luar dugaan, Lingzun malah menjilat wajah Xiaofan. Karena Lingzun merasa bosan dengan pertanyaan Xiaofan, dia pun memutuskan kembali masuk ke dalam air. Di siang hari yang cerah, Xiaofan teringat kembali akan sang biksu yang memberinya manik untuk dibuang ke jurang yang paling dalam. Tanpa pikir panjang, Xiaofan segera berlari mencari jurang yang paling dalam untuk membuang manik tersebut. Sesampainya di atas jurang, dia kembali teringat akan sang biksu yang memilih Xiaofan untuk menjadi penerusnya. Dengan catatan, ilmu yang dimilikinya tidak boleh ditunjukkan kepada siapapun. Kemudian, sang biksu mentransfer semua ilmunya ke tubuh Xiaofan. Di luar dugaan, seekor kera nakal mencoba merebutnya dengan menggigit tangan Xiaofan hingga mengeluarkan darah dan terhirup oleh manik tersebut. Di saat yang bersamaan, tongkat pengejar sukma yang berada di kedalaman air naik ke permukaan dan membumbung tinggi ke langit dan bersatu dengan manik penghisap darah. Seketika itu langit menjadi merah dan menarik perhatian ketujuh pemimpin sekte. Tidak ketinggalan dengan sekte iblis yang berada di neraka. Ketua sekte iblis mengklaim bahwa tongkat tersebut adalah milik kultus Raja Iblis. Tak berselang lama, tongkat kembali tepat di hadapan Xiaofan. Ketika Xiaofan hendak kembali, dia dikejutkan oleh kedatangan gadis bercadar yang merebut tongkat tersebut kemudian menyerangnya. Beruntung, Lu Xuexi datang tepat waktu disusul dengan Ling Er yang membuat pertarungan semakin memanas. Dan pada akhirnya, gadis itu pun melarikan diri. Pada suatu malam, gadis bercadar yang diketahui bernama Biao diam-diam menyelinap ke puncak Dazu untuk mengambil tongkat tersebut. Di luar dugaan, Xiaofan yang tengah tidur pulas tanpa sadar memeluk Biao. Pada awalnya, Biao berhasil membawa lari tongkat tersebut. Di luar dugaan, tongkat melawan dan menghempaskan Biao tepat di bawah telapak kaki Xiaofan. Kemudian Xiaofan menendangnya hingga jatuh. Dengan kesal, tongkat itu pun memukul Biao hingga dia pun pingsan. Keesokan paginya, Xiaofan dikejutkan akan keberadaan gadis cantik yang berada di hadapannya. Dia pun bergegas bangun sambil berteriak histeris. Biao yang melihat hal itu segera memutar otak agar bisa menjebak Xiaofan untuk menyerahkan tongkatnya. Lagi-lagi tongkat itu melawan dan memukul mundur Biao. Tanpa alasan yang jelas, dengan keras, Biao memukul wajah Xiaofan. Scenes berpindah di taman bunga memperlihatkan Biao yang tengah memetik bunga. Xiaofan yang memperhatikannya dari jauh segera menghampirinya, kemudian menanyakan kembali apa yang dilakukannya di malam itu. Tak berselang lama, muncullah sejumlah penunggang kuda. Seketika itu, Biao meminta Xiaofan tutup mulut. Namun, yang terjadi sebaliknya, Xiaofan terus berteriak. Dengan terpaksa, Biao menutup mulut Xiaofan dengan bibirnya, yang membuat Xiaofan terperangah. Untuk kedua kalinya, tanpa alasan yang jelas, Biao memukul wajah Xiaofan, kemudian pergi berlalu.
Cerita berlanjut di mana pertandingan turnamen Qingyun sudah dimulai. Di babak pertama, Xiaofan melawan kakak seperguruannya dari puncak Chaoyang dengan hanya disaksikan satu penonton yang terus menyemangatinya. Dalam hitungan detik, di luar dugaan, Xiaofan berhasil menjatuhkan lawan. Keesokan harinya, Xiaofan melawan Lin Jingyu pada babak kedua. Di luar dugaan, Xiaofan begitu mahir menggunakan tongkatnya, hingga membuat Jingyu merasa kewalahan dan terpental jauh. Namun itu tak membuat Jingyu menyerah. Dia bangkit, kemudian kembali menyerang Xiaofan. Naas bagi Jingyu di mana tongkat tersebut terus memukul Jingyu secara membabi buta, hingga membuatnya benar-benar menyerah. Keesokan paginya, pada babak ketiga, Xiaofan melawan Lu Xuexi. Pada awalnya, Xiaofan dibuat babak belur oleh Lu Xuexi. Namun pada akhirnya, tongkat yang sudah dibuang Xiaofan kembali dan menyerang Lu Xuexi secara membabi buta. Beruntung Lu Xuexi dapat mengendalikannya, kemudian menghempaskan Xiaofan hingga tidak sadarkan diri. Di tempat yang berbeda, perempuan iblis tengah menemui Biao dan meminta agar Biao segera membawa Xiaofan menghadap pada ketua sekte iblis untuk menyerahkan tongkat kultus Raja Iblis. Di sisi lain, ketika murid Qingyun hendak kembali, di tengah perjalanan, mereka dihadang sejumlah sekte iblis yang menyeramkan hingga membuat mereka semua tewas di tempat. Keesokan harinya, Biao berhasil membawa Xiaofan lari dari puncak Dazu untuk menemui ayahnya yang merupakan Raja Iblis. Tanpa basa-basi, Raja Iblis segera merebut tongkat tersebut. Namun, atas perintah Xiaofan, tongkat itu pun kembali ke tangannya. Raja Iblis yang melihat tongkat miliknya direbut berusaha menyerang Xiaofan. Beruntung, Biao menghadangnya. Raja Iblis pun tak tinggal diam, dia terus menyerang Xiaofan hingga dia mau menyerahkan tongkatnya. Tak berselang lama, muncullah ketujuh ketua sekte perguruan Qingyun untuk menaklukkan sang Raja Iblis, dengan mengerahkan ribuan pasukan pedang yang bersiap melawannya. Sementara Ling Er dan Lu Xuexi tengah mengerahkan semua energinya untuk menaklukkan Biao. Sedangkan para sekte iblis berhasil menghabisi sebagian murid perguruan Qingyun. Disusul Raja Iblis yang mengeluarkan selendang apinya dan membuat murid Qingyun kocar-kacir kemudian tewas. Di sisi lain, Biao mengorbankan jiwanya untuk Xiaofan. Tak berselang lama, Xiaofan dikejutkan akan jurus yang dikeluarkan ketujuh ketua sekte Qingyun, di mana jurus itu merupakan jurus yang sama yang dia lihat 10 tahun yang lalu. Seketika itu, dia teringat akan masa kecilnya. Tanpa pikir panjang, Xiaofan bergegas menyelamatkan ketujuh ketua sekte dengan mengorbankan jiwanya. Tanpa diduga, telapak tangan Raja Iblis justru membantunya menggabungkan 3 jenis kungfu ke dalam tubuhnya yang membuat semua sekte iblis terpental sehingga langit kembali cerah. Xiaofan yang sudah menguasai 3 jenis ilmu aliran iblis tengah mengajukan pertanyaan kepada ketujuh ketua sekte Qingyun. Apakah salah satu dari mereka yang telah menghabisi seluruh warga di desa Qiaomiao, termasuk kedua orang tuanya? Mereka yang mendengar hal itu kompak akan menghabisi Xiaofan, namun mereka semua dapat dikalahkan Xiaofan dengan mudah. Ketika Xiaofan hendak menghabisi gurunya, Ling Er segera datang untuk mengorbankan nyawanya. Xiaofan yang sudah menjadi iblis melupakan semua kenangannya bersama Ling Er, dan pada akhirnya Ling Er pun tewas di pelukan Xiaofan.
Beberapa saat kemudian, Lu Xuexi mendapat giliran untuk menghabisi Xiaofan. Namun, kakak seperguruannya mengorbankan nyawanya untuk Xiaofan dan memintanya pergi. Selanjutnya, Tian Puyi yang mengorbankan nyawanya untuk Xiaofan dan berpesan agar jangan jadi muridnya lagi di kehidupan berikutnya. Kemudian Xiaofan bergegas pergi menghampiri Biao dan membawanya terbang. Cerita pun selesai.